Rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dilangsungkan Kamis 9 Juni 2022 membahas dua hal sekaligus, yakni rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Malang tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG Kota Malang. Disampaikan bahwa pendapatan daerah Kota Malang telah melampaui target awal. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, target awal pendapatan daerah Kota Malang tahun 2021 sebesar 2.373.466.717 rupiah. Namun, seiring berjalannya tahun anggaran, pendapatan daerah Kota Malang tahun 2021 berhasil terrealisasi sebesar 2.155.838.252 rupiah atau 107,42%. Sehingga terdapat pelampauan target sebesar 142.371.535,87 rupiah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah. Adalah kaitan dengan laporan pertanggungjawaban kaitan dengan APBD tahun anggaran 2021 yang mana didasari hasil audit atau hasil pemeriksaan BPK, bahwa pemeriksaan BPK terhadap APBD tahun 2021 sudah final, sudah selesai, dan opininya tentu wajar tak terkecualian, tidak ada pengecualian ya. Sehingga kita masuk ke materinya. Yang pertama kaitan dengan rencana anggaran ini direncanakan 2,5 T, kemudian di dalam perbelanjaan dengan realisasi 2,2, sehingga ada sekitar 87% daripada realisasi anggaran yang direncanakan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika mengatakan apa yang telah disampaikan Bung Edi dalam rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2021 akan diperdalam kembali oleh 45 anggota DPRD Kota Malang. Ini adalah kegiatan awal dari laporan pertanggungjawaban Wali Kota. Selanjutnya akan kita perdalam. Tadi sudah disampaikan dan terbuka untuk umum angka-angka yang disampaikan. Serapan kita cuma 83% ya. Untuk belanja kita justru masih kurang. Tapi untuk Kota Malang di angka itu memang untuk rata-rata memang sudah bagus, tapi kita merasa seharusnya serapan itu di atas 90%. Itu akan kita perdalam lagi kenapa seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita perdalam lewat kajian biptek teknis. Kita akan memanggil langsung, meminta narasumber dari yang buat LKPJ ini, kemudian akan kita ngundang BPK. BPK ini kaitannya dengan temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK Jawa Timur terhadap Kota Malang, sehingga Dewan lebih bisa memposisikan diri di pengawasannya. Kemudian akan kita tanggapi narasumber, selanjutnya akan kita panggil OPD-OPD, terutama OPD yang serapannya kurang. Ya, serapannya kurang, apa kendalanya? Kenapa ini menjadi penting? Karena setelah ini kita membahas KUA PPAS APBD Murni 2023, supaya tidak terulang kesalahan yang sama. Sementara itu, mengenai rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG Kota Malang, Panitia Khusus DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang retribusi PBG Kota Malang telah melaksanakan proses pembahasan. Ketua Pansus DPRD Kota Malang tentang retribusi PBG Kota Malang Rahman Nurmala mengatakan Pansus terdiri atas 8 anggota. Kedelapannya yakni Alkiasa Sulima Priyantono sebagai Wakil Ketua Pansus Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung, kemudian 7 lainnya sebagai anggota diantaranya Nurul Setiawati, Lulu Zuriyah, Ferry Kurniawan, Retno Sumarah, Hartati Fadilah, Joko Suyadi, dan Rohmat.
Sebagai satu kesatuan dari kesimpulan hasil pembahasan, terdapat 8 poin rekomendasi dari Pansus atas pembahasan terhadap Ranperda tentang retribusi PBG Kota Malang. Pertama, pemberlakuan peraturan daerah retribusi persetujuan bangunan gedung Kota Malang. Kedua, dengan diberlakukannya Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kota Malang, Pansus berharap penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIM-BG dapat memberikan kepastian aturan, memberikan kemudahan dalam pengurusan persetujuan, dan pengendalian serta dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penyelenggaraan bangunan gedung. Ketiga, pemberlakuan Perda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung Kota Malang ini terdapat sejumlah perbedaan substansial antara izin mendirikan bangunan atau IMB dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Keempat, guna memberikan pemahaman terkait dengan proses PBG oleh pemohon atau pemilik bangunan gedung, perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan perubahan pola pikir atau mindset masyarakat tentang berbagai persyaratan permohonan PBG sebagai pertimbangan keamanan dan keselamatan. Kelima, dalam upaya memberikan pelayanan informasi kepada pemohon atau pemilik bangunan gedung terkait dengan berbagai persyaratan serta alur proses PBG melalui aplikasi SIM-BG, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPR PKP Kota Malang diminta untuk menyediakan unit front office yang memberikan pelayanan informasi setiap saat. Keenam, dalam rangka memenuhi persyaratan teknis, yakni pembuatan dokumen perencanaan oleh pemohon atau pemilik bangunan gedung yang belum mampu menyiapkan konsultan teknis, perlu ada fasilitasi pembuatan dokumen perencanaan bagi masyarakat atau pemohon yang membutuhkan. Ketujuh, semangat dari Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kota Malang, yakni untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan persetujuan bangunan gedung melalui proses SIM-BG. Kedelapan, dalam upaya mengoptimalkan penerapan SIM-BG, perlu dilakukan tahapan antisipasi terhadap kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi. Di semangat Undang-Undang Cipta Kerja, jadi harus ada didorong untuk investasi bisa masuk. Kemudian di sisi lain ada perubahan yang mendasar. Kalau IMB itu izin mendirikan gedung, kalau ini persetujuan bangun gedung. Jadi kalau dulu ngurus izin dulu baru bangun, sekarang apa yang ini dibangun itu langsung dimasukkan ke sistem SIM-BG, kemudian dinilai, kemudian ditetapkan besaran retribusi. Karena kita belum punya retribusi PBG, maka sesuai amanat SE Pak Menteri, maka kita masih boleh retribusinya pakai retribusi IMB.